Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, ada perempuan yang tak banyak dikenal manusia, tapi disebut-sebut oleh para malaikat. Namanya Ummu Sulaim. Ia tak dikenal karena pangkat, bukan karena harta, tapi karena keteguhan imannya saat ia berdiri sendirian di tengah orang-orang yang belum mengenal Islam. Nama aslinya Rumaisah bintu Milhan. Ia berasal dari kalangan Ansyar, wanita Madinah yang sederhana. Tapi ketika cahaya Islam datang, hatinya menyambutnya tanpa ragu. Saat Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya belum mau mengikuti. Namanya Malik bin Nadar, ayah dari Anas bin Malik. Tapi dengarkan baik-baik, ia tidak melawan, ia tidak membentak, ia tidak meninggalkan. Ia tetap menjadi istri yang taat, tapi ia menjaga satu hal yang paling ia cintai, imannya. Ia tahu keimanan itu mahal, maka ia diam, tapi hatinya penuh doa. Hari demi hari rumah itu terasa berat, bukan karena miskin, tapi karena iman tak pernah bisa dibagi dua. Malik akhirnya pergi meninggalkan rumah, lalu wafat dalam kekafiran. Tapi Ummu Sulaim tidak runtuh. Ia tidak menyesali takdirnya karena ia tahu iman yang bertahan dalam ujian lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Dan dari keteguhan itu, lahirlah kisah yang akan terus hidup tentang seorang ibu yang akan mempersembahkan anaknya kepada Rasulullah dan mendidiknya bukan untuk dunia, tapi untuk surga. Ummu Sulaim belum memulai dakwah, tapi keimanannya telah mengguncang rumahnya sendiri. Dan dari keimanan itulah lahirlah satu keputusan luar biasa. Ia melihat ke arah putranya, Anas bin Malik masih belia, wajahnya polos, matanya tenang. Ia tahu anak ini adalah amanah, dan ia tak ingin amanah itu hanya tumbuh dalam pelukan, tapi juga tumbuh dalam bimbingan wahyu. Maka ia menggandeng tangan Anas kecil dan pergi ke hadapan Rasulullah. Ia tak membawa emas, ia tak membawa hadiah, tapi ia berkata dengan penuh yakin, "Wahai Rasulullah, ini anakku, biarkan dia melayanimu, didiklah dia dan doakan dia." Subhanallah, apa yang Ummu Sulaim minta bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anaknya. Maka Rasulullah tersenyum dan menerima Anas bin Malik sebagai pelayan pribadi. Tapi bukan itu yang paling besar. Yang paling agung adalah doa Nabi untuk Anas. Ya Allah, perbanyak hartanya, panjangkan umurnya, dan berkahilah dia dalam apa yang Kau beri. Doa ini menembus langit, dan sejarah mencatat Anas bin Malik hidup lebih dari 100 tahun. Hartanya melimpah, anaknya puluhan, dan ilmunya tersebar di seluruh bumi. Ia meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis. Ia menjadi sahabat terpercaya Rasulullah. Dan semua itu berawal dari satu doa seorang ibu. Doa yang lahir dari iman dan dibungkus dalam adab. Kita sering bertanya, bagaimana melahirkan anak saleh? Ummu Sulaim tidak hanya membesarkan, tapi menyerahkan anaknya ke jalan Allah. Ia tak banyak bicara, tapi Allah mengabulkan permintaannya. Karena niatnya bukan dunia, tapi surga. Anas tak akan menjadi siapa-siapa kalau bukan karena ibunya. Dan ibunya bukan hanya membesarkan anak, tapi juga menaklukkan hati yang paling keras dengan kelembutan iman. Setelah kematian suaminya, Malik, Ummu Sulaim menjalani hari-harinya sendiri. Ia sabar, ia tawakal. Lalu datanglah seorang pria gagah terhormat dari kalangan bangsawan Madinah. Namanya Abu Talha al-Ansyari. Ia datang membawa lamaran, memberikan harapan, membawa harta. Tapi ada satu masalah, ia belum masuk Islam, dan jawaban Ummu Sulaim menjadi salah satu penolakan paling indah yang pernah terjadi dalam sejarah. Ia berkata, "Wahai Abu Talha, engkau adalah lelaki yang baik, tapi engkau masih kafir, dan aku adalah seorang wanita muslimah, maka tidak halal bagiku menikah denganmu." Abu Talha terdiam, tapi Ummu Sulaim belum selesai. Ia melanjutkan, "Jika engkau masuk Islam, maka itu adalah maharku. Aku tak meminta emas, tak meminta perak." Kalimat itu tak dilontarkan dengan keras, tapi menghantam hati Abu Talha lebih dari pedang, karena iman itu tak bisa dibeli, hanya bisa diikuti. Maka tak lama setelah itu, Abu Talha pun bersyahadat, dan ia menjadi salah satu sahabat paling mulia dalam Islam. Ia masuk Islam bukan karena terpaksa, tapi karena dibuka pintu hatinya lewat kejujuran seorang wanita. Pernikahan itu pun berlangsung, dan Allah memberkahi mereka dengan keturunan, dengan rumah tangga yang dipenuhi iman, adab, dan cinta yang tumbuh dari keyakinan. Ia tak meminta emas, tapi menghadiahkan Islam sebagai maharnya. Dan dari pernikahan itu,
lahirlah cinta. Cinta yang tumbuh dari keimanan dan mengalir dalam rumah yang diberkahi. Tapi seperti biasa, rumah yang dekat dengan surga tidak lepas dari ujian. Allah menguji Ummu Sulaim dan Abu Talhah dengan hal yang paling mengguncang hati, kematian anak. Suatu hari, anak mereka yang masih kecil jatuh sakit, tubuhnya panas, napasnya berat. Ummu Sulaim mendampingi dengan air mata yang tak pernah tumpah karena ia tahu hatinya harus kuat. Lalu, malaikat datang menjemput sang anak. Di hari itu, Abu Talhah belum pulang ke rumah. Maka Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, menata tempat tidur, dan menyambut suaminya dengan senyum. Abu Talhah bertanya, "Bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim menjawab lembut, "Ia sudah lebih tenang daripada sebelumnya." Lalu mereka makan bersama, berbincang. Malam itu Ummu Sulaim bahkan melayani suaminya sebagai istri, tanpa sepatah pun mengabarkan bahwa anaknya telah wafat. Baru keesokan harinya, setelah Abu Talhah merasa tenang, ia berkata, "Wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika seseorang menitipkan barang lalu mengambilnya kembali?" Abu Talhah menjawab, "Itu hak si pemilik barang." Maka Ummu Sulaim menunduk dan dengan suara yang lembut mengabarkan bahwa anak mereka telah wafat. Abu Talhah terdiam, menangis, tapi tidak marah karena ia tahu istrinya tidak sedang menyembunyikan kesedihan. Ia hanya mengatur waktu agar kesedihan tidak menyakiti lebih dalam. Rasulullah mendengar kisah itu dan berkata bahwa malam itu mereka akan diberi anak yang lebih baik dan benar. Mereka dikaruniai anak baru dan anak itu tumbuh menjadi penghafal Al-Quran yang hidup dalam keberkahan. Ujian datang, tapi keimanan Ummu Sulaim tidak goyah, hanya semakin bercahaya. Ia tidak banyak berbicara di hadapan orang banyak, tidak pernah berdiri di mimbar, tidak pula menulis kitab, tapi ia menghafal satu hal yang tidak dimiliki banyak orang, keikhlasan. Dalam diam, ia mendidik. Dalam sabar, ia membentuk. Dalam rumahnya, tumbuh seorang anak bernama Anas bin Malik yang kelak meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Dalam hatinya, tumbuh keteguhan yang mampu mengubah lamaran menjadi keislaman. Dalam keibuan yang tenang, ia menerima kematian anak dengan tenang, bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu yakin bahwa janji Allah lebih indah dari tangisan. Dan dalam kesederhanaan hidupnya, ia turun ke medan jihad, mengangkat air untuk pasukan, dan membawa belati demi menjaga Rasulullah. Maka tak heran ketika Rasulullah berkata bahwa para malaikat tertawa melihat keberaniannya, karena Ummu Sulaim bukan hanya perempuan biasa, ia adalah perempuan yang disebut-sebut langit, meski bumi tak terlalu mengenalnya. Ia adalah ibu peradaban. Di tengah dunia yang haus akan ketenaran, ia justru menyembunyikan cahaya dalam amal. Dan lihatlah warisannya, seorang anak yang dekat dengan Rasulullah, seorang suami yang masuk Islam dan menjadi pejuang, dan kisahnya yang terus hidup jauh setelah tubuhnya tiada. Maka jika engkau bertanya, siapa wanita terbaik? Namanya mungkin tidak setenar Khadijah, tapi hatinya pasti dicintai Allah. Ia tak berdakwah di mimbar, tapi ia mendidik seseorang yang meneruskan dakwah Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.